Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Nasruddin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis dan teman-teman kelas Ulumul Hadis F yang kami banggakan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga meskipun hari ini kita berada di tempat masing-masing, tetapi kita tetap bisa melaksanakan kuliah secara online. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di Yaumul Akhir. Amin. Perkenalkan, kami kelompok 10 dengan anggota Hafidatun Nisa dengan NIM 21254, Rihadatul Aishi dengan NIM 2120253, Naila Alianahda dengan NIM 2120254, Ambar Wulandari dengan NIM 2120263, dan Farah Faida dengan NIM 2120278. Kami akan mempresentasikan tentang ilmu al-jar wa at-ta'dil. Silahkan audiens untuk bisa menonton video pembelajaran kelompok kami. Pengertian al-jar dan al-ta'dil. Al-jar secara bahasa isi masdar yang berarti luka yang mengalirkan darah atau sesuatu yang dapat menggugurkan keadalan seseorang. Al-jar menurut istilah yaitu terlihatnya sifat pada seorang perawi yang dapat menjatuhkan keadaannya dan merusak hafalan dan ingatannya, menyebabkan gugur riwayatnya atau melemahkannya hingga kemudian ditolak. At-tajri yaitu memberikan sifat pada seorang perawi dengan sifat yang menyebabkan pendoifan riwayatnya atau tidak diterima riwayatnya. Al-adlu secara bahasa yaitu apa yang lurus dalam jiwa, lawan dari durhaka, dan seorang yang adil, artinya kesaksiannya diterima, dan at-ta'dil artinya mensucikannya dan memberikannya. Al-adlu menurut istilah yaitu orang yang tidak nampak padanya apa yang dapat merusak agamanya dan perangainya, maka oleh sebab itu diterima beritanya dan kesaksiannya apabila memenuhi syarat-syarat menyampaikan hadis. At-ta'dil yaitu pensifatan perawi dengan sifat-sifat yang mensucikannya sehingga nampak keadalannya dan diterima beritanya. Maka dari ilmu al-jar wa al-ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan pada para perawi dan tentang ta'dilannya dengan memakai kata-kata yang khusus yang untuk menerima atau menolak riwayat mereka. Manfaat ilmu al-jar wa at-ta'dil. Ilmu al-jar wa at-ta'dil bermanfaat untuk menetapkan apakah periwayatan seorang rawi itu dapat diterima atau harus ditolak sama sekali. Kalaulah ilmu al-jar wa at-ta'dil tidak akan muncul penilaian bahwa seluruh orang yang meriwayatkan hadis dengan sama. Padahal perjalanan hadis semenjak Nabi Muhammad SAW sampai mengalami perjalanan yang begitu panjang dan diwarnai oleh situasi dan kondisi yang tidak ada. Jika tidak mengetahui benar atau salahnya sebuah riwayat, kita akan mencampur adukan antara hadis yang benar-benar dari Rasulullah SAW dan hadis yang palsu. Dengan mengetahui ilmu al-jar wa at-ta'dil, kita juga akan bisa menyeleksi mana hadis yang sahih, hasan, ataupun hadis dhaif, terutama dari segi kualitas rawi, bukan dari matanya.
Syarat-syarat bagi orang yang mentakdilkan dan mentajwidkan. Ada beberapa syarat bagi orang yang mentakdilkan, muadil, dan orang yang menjarahkan dan tajwid, yaitu 1. Berilmu pengetahuan, 2. Takwa, 3. Waro, orang yang selalu menjauhi perbuatan maksiat, subhat-subhat, dosa-dosa kecil, dan makruhat-makruhat, 4. Jujur, 5. Menjauhi fanatik golongan, 6. Mengetahui sebab-sebab untuk mentakdilkan dan untuk mentajwidkan. Kemunculan dan perkembangan ilmu al-jar wa at-ta'dil. Eksistensi al-jar wa at-ta'dil dalam kritik sanad hadis berfungsi sebagai tolak ukur dan timbangan bagi seorang perawi. Apakah hadis yang diriwayatkannya itu diterima atau ditolak? Permasalahan al-jar wa at-ta'dil, Al-Qadid menyatakan bahwa sebenarnya al-jar wa at-ta'dil tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya periwayatan dalam Islam itu sendiri. An-Naisaburi juga mengatakan bahwa generasi pertama yang telah memperkenalkan azas dan kaidah al-jar wa at-ta'dil adalah generasi sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Ali, dan Zaid bin Sabit, di mana mereka menyeleksi memberikan nilai negatif dan positif dalam membahas riwayat-riwayat yang sahih dan tidak sahih. Pembahasan mengenai al-jar wa at-ta'dil pada tahap berikutnya mengalami perkembangan yang demikian pesat. Pada abad kedua, muncul tokoh-tokoh al-jar wa at-ta'dil, diantaranya adalah Ma'mar, Hisham al-Istiwai, al-Thawri, Hamad bin Salamah, dan Al-Lais bin Sa'ad. Pada penghujung periode terakhir abad kedua itu juga muncul tokoh-tokoh seperti Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan Abdurrahman bin Mahdi. Macam-macam keaiban rawi. Bid'ah, melakukan tindakan tercela di luar ketentuan syariat. 1. Mukhalafah, berbeda dengan periwayatannya orang yang lebih thikah. 2. Ghalat, banyak kekeliruan dalam periwayatan. 3. Jahalatul hal, tidak dikenal identitasnya. 4. Dawal intita, diduga keras sanadnya bersambung. F. Jumlah orang yang dipandang cukup untuk mentakdilkan dan mentajrihkan rawi-rawi. 1. Minimal 2 orang, baik dalam soal syahadah, dalam soal riwayat. Demikian pendapat kebanyakan fuqaha Madinah. 2. Cukup seorang saja dalam soal riwayat, bukan dalam soal syahadah, sebab bilangan tersebut tidak menjadi syarat dalam penerimaan hadis, maka tidak pula disyaratkan dalam mentakdilkan dan mentajrihkan rawi, berlainan dalam soal syahadah. 3. Cukup seorang saja, baik dalam soal riwayah maupun dalam soal syahadah. G. Pertentangan antara al-jar dan al-ta'dil. Terkadang pernyataan-pernyataan ulama tentang tajril dan ta'dil terhadap orang yang sama bisa saling bertentangan. Sebagian mentajrihkan, sebagian lagi mentakdilkan. Bila keadaannya seperti itu, diperlukan penelitian lebih lanjut tentang keadaan sebenarnya. Dalam masalah ini, para ulama terbagi dalam beberapa pendapat, yakni sebagai berikut. 1. Al-jar harus didahulukan secara mutlak walaupun jumlah muadilnya lebih banyak daripada al-jarnya. 2. Ta'dil didahulukan daripada jarnya bila yang mentakdilkan lebih banyak karena banyaknya yang mentakdil bisa mengukuhkan keadaan rawi-rawi yang bersangkutan. 3. Bila jar dan ta'dil bertentangan, salah satunya tidak bisa didahulukan. 4. Tetap dalam ta'arud bila tidak ditemukan yang mentajrihkan. H. Lafaz-lafaz ilmu al-jar wa at-ta'dil. Lafaz-lafaz yang digunakan untuk menjar dan mentakdilkan rawi itu memiliki tingkatan-tingkatan. Menurut Ibnu Abdi Hatim, Ibnu Salah, dan Imam Nawawi, lafaz-lafaz itu tersusun menjadi 4 tingkatan.
Menurut Al-Hafidz Adz-Dzahabi dan Al-Iqari, tersusun menjadi 5 tingkatan dan Ibnu Hajar menyusunnya menjadi 6 tingkatan, yaitu 1. Tingkatan dan lafadz-lafadz mentakdilkan rawi. A. Segala bentuk yang mengandung kelebihan rawi dalam keadilan dengan menggunakan lafadz-lafadz yang berbentuk af'alut tafdil dan ungkapan yang mengandung arti sejenis. B. Memperkuat siqah rawi dengan membubuhi satu sifat dari sifat-sifat yang menunjukkan keadilan dan kedabitannya, baik sifat yang dibubuhkan itu selafat dengan mengulanginya maupun semakna. C. Menunjuk keadilan dengan suatu lafaz yang mengandung arti kuat ingatan. D. Menunjukkan keadilan dan kedabitannya tapi dengan lafaz yang tidak mengandung arti kuat ingatan dan adil atau thiqah. E. Menunjukkan kejujuran rawi tapi tidak terpaham adanya kedabitannya. F. Menunjukkan arti mendekati cacat seperti sifat-sifat yang sudah disebutkan di atas yang diikuti dengan lafaz insyaallah atau lafaz tersebut ditazkirkan pengecilan arti atau lafaz itu dikatakan dengan suatu pengharapan. Dua, tingkatan dan lafadz-lafadz menjarawi. A. Menunjukkan kepada kecacatan yang sangat kepada rawi dengan menggunakan lafadz-lafadz yang berbentuk afalut tafdil atau ungkapan yang lain. B. Menunjukkan kesangatan cacat dengan menggunakan lafadz berbentuk sigat mubalaghah. C. Menunjukkan kepada tuduhan dusta, bohong atau yang lainnya. D. Menunjukkan kepada kelemahan yang sangat. E. Menunjukkan kepada kelemahan dan kekacauan rawi mengenai hafalannya. F. Menyifati rawi dengan sifat-sifat yang menunjukkan kelemahannya, tapi sifat itu berdekatan dengan adil. Metode untuk mengetahui keadilan dan ketepatan rawi dan masalah-masalahnya. Keadilan seorang perawi dapat diketahui dengan salah satu dari dua ketetapan, yaitu yang pertama dengan kepopuleran di kalangan para ahli ilmu bahwa dikenal sebagai orang yang adil atau bisyuhra. Yang kedua dengan pujian dari seorang yang adil atau tasbiyah, yaitu diletakkan sebagai rawi yang adil yang seolah rawi yang ditakdirkan itu belum terkenal sebagai rawi yang adil. Penetapan keadilan seorang rawi dengan jalan tasbiyah ini dapat dilakukan oleh yang pertama, seorang rawi yang adil jika tidak diperlukan dikaitkan dengan banyaknya orang mentakdirkan, sebab jumlah itu tidak menjadi syarat untuk penerimaan riwayat hadis. Yang kedua, setiap orang yang dapat diterima periwayatannya, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang yang merdeka maupun budak, selama ia mengetahui sebab-sebab yang dapat mengadilkannya. Penetapan tentang kecacatan seorang rawi juga dapat ditempuh melalui dua jalan, yaitu yang pertama berdasarkan berita tentang ketenaran rawi dalam kaitannya. Seorang rawi yang sudah dikenal sebagai orang yang fasik atau pendusta di kalangan masyarakat tidak perlu lagi dipersoalkan. Cukuplah kemasyhuran itu menjadi jalan untuk menetapkan kecacatannya. Yang kedua, berdasarkan pentajrihan dari seorang yang adil yang mengetahui sebab-sebab dia cacat. Demikian ketetapan yang dipegang muhaddisin, sedangkan menurut para fuqaha sekurang-kurangnya harus ditajrih oleh dua orang laki-laki. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.